Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan Presiden agar tetap berperilaku netral dalam Pilpres 2024 mendatang, karena jika Presiden tidak netral berarti Presiden telah melanggar sumpahnya sendiri. Beliau kan dalam pidatonya selalu mengatakan memerintahkan TNI Polri dan seluruh aparat negara untuk netral. Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Dan sumpah itu sangat lebih tinggi daripada undang-undang. Pakai Al-Quran lagi. Ya saya takut itu karena saya suruh begini juga waktu pemerintah. Jadi kalau seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, yang tidak adil dan itu melanggar sumpahnya, jadi dua kena. Allah kena, undang-undang kena. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Pelanggaran pertama itu yang dugaan pelanggaran pertama melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi yang terlibat dengan nepotisme, berarti dia kan melanggar konstitusi. Ya. Tap MPR-nya ada, undang-undang kemudian yang diturunkan menjadi Undang-Undang 28 tahun 1999 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Satu pelanggaran konstitusi dilakukan oleh Jokowi. Iya. Pelanggaran konstitusi kedua yang masih menyangkut dengan Undang-Undang 28 tahun 99 yang dilakukan oleh Jokowi adalah adanya upaya orkestrasi. Kembali lagi nih, berdasarkan pembicaraan open source ini kan, yang mengatakan bahwa meminta supaya Pratikno sebagai pembantunya untuk mengorkestrasi partai-partai politik untuk segera mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di koalisi Indonesia Maju. Artinya pelanggaran konstitusi yang kedua dilakukan oleh Joko Widodo. Ya. Bentuknya adalah kolusi. Iya. Berarti udah dua tuh, nepotisme dan kolusi yang dilakukan. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, dengan relasi kuasa, seorang anak muda yang merupakan anak kandung paling kecil dari Joko Widodo, Kaisang Pangarep, baru 2 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, diangkat menjadi ketua umum sebuah partai. Nah, kalau bukan karena relasi kuasa, kalau bukan karena bapaknya itu adalah seorang presiden Republik Indonesia, Kaisang tidak akan pernah menjadi ketua umum PSI. Pelanggaran konstitusi yang ketiga ini namanya, terhadap Undang-Undang 28 tahun 1999. Gratifikasi maksudnya ke mana? Korupsi. Berarti lengkap. Nepotisme yang dilakukan di MK dengan relasi keluarga Anwar Usman sebagai adik ipar, nepotisme untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres, nepotisme, pelanggaran konstitusi pertama. Terbukti nggak? Terbukti. Kenapa? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memecat Anwar Usman sebagai ketua MK dan mengembalikannya hanya sebagai hakim MK-nya aja, hakim anggota aja. Iya. Jadi terbukti dong bahwa pelanggaran etik berat dilakukan oleh Anwar Usman. Harusnya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh itu menggugurkan, kalau berdasarkan undang-undang kehakiman,
menggugurkan keputusan yang dibuat pada saat itu. Batal demi hukum harusnya. Harusnya. Tapi negara kita ini kan negara yang sangat permisif. Konoha kata Konoha, ya kan? Gampang melupakan kesalahan orang lain dengan melihat wajah sedih, wajah dianiaya, wajah sebagai korban atau sebagai victim. Playing victim ya. Iya kan? Iya, iya. Terus dikatakan lagi, pelanggaran konstitusi kedua yang tadi saya bilang kolusi, terbukti nggak? Terbukti. Iya, iya. Kenapa? Ada ucapan dari Wamendes pada saat itu. Oh iya, iya. Bahwa saya harus segera melaporkan kondisinya ini kepada Pratikno dan Presiden Jokowi. Loh ini kan terbukti. Kenapa tidak diusut itu Wamendes? Bahkan ada juga Bang yang ya rumor ya di medsos open source lagi sekali lagi. Ada penyelenggara negara yang diduga membantu salah satu partai politik dalam bentuk baliho-baliho secara serentak dan masif itu. Oh iya, kalau itu jelas. Kan itu kan bisa juga dugaan kolusi itu. Maka saya bilang tadi yang kita bahas ini bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Richard Nixon pada tahun 72 sampai 74. Pertama itu nepotisme di MK. Kolusi dengan orkestrasi partai politik mendeklarasikan segera Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapresnya Prabowo. Pelanggaran konstitusi ketiga ini bentuknya yang kedua ini kan kolusi. Yang ketiga itu korupsi. Pelanggaran konstitusi yang sama, Undang-Undang 28 tahun 1999. Apa? Menerima gratifikasi dengan dijadikannya Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI. Pagi tempe, sorenya dele. Pagi ngomong A, sorenya ngomong B. Ngomong-ngomong sendiri, kemudian dilanggar sendiri. Sama seperti garam. Garam cirinya adalah asin. Kalau tidak asin, berarti bukan garam. Sama juga seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi cirinya adalah pembohong. Kalau tidak bohong, berarti bukan Pak Jokowi. Harap maklumlah.